kembali. Alat pernapasan adalah paru-paru. Oke. Nah, ini alat pernapasan manusia adalah paru-paru. Nah, Ustazah akan menjelaskan alur pernapasan manusia. Nah, kita bernafas menggunakan apa? Hidung ya. Kita menghirup udara menggunakan hidung. Nah, udara masuk ke tubuh melalui rongga hidung. Ya, dari rongga hidung kemudian dilanjutkan ke trakea. Trakea, apa trakea kemarin? Penjelasan kemarin? Tenggorokan. Tenggorokan, ya, betul. Tenggorokan. Jadi dari rongga hidung kemudian masuk ke trakea atau tenggorokan, lanjut ke bronkus. Bronkus itu adalah salah satu apa namanya alat sebelum masuk ke paru-paru. Nanti Ustazah jelaskan apa itu bronkusnya. Nah, dari paru-paru akhirnya udara ditebarkan ke ditukar dari paru-paru, udara ditukar dari oksigen atau O2 menjadi CO2 atau karbon dioksida. Kemudian dialirkan ke bronkus, ke trakea, ke rongga hidung, dan udara keluar. Jadi di paru-paru adalah tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Jadi kalian menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Ya, atau CO2. Istilah kimianya CO2. Kalau oksigen adalah O2. Oke, lanjut Ustazah. Nah, ini. Jadi udara masuk melalui rongga hidung. Rongga hidung yang mana kira-kira? Rongga hidung adalah yang bagian atas. Ada yang belum tahu di mana rongga hidung? Ini rongga hidung. Iya. Ya, itu rongga hidung. Benar Mas Ridho, benar. Ya, kita bernafas, udara masuk melalui rongga hidung ya. Jadi setelah itu lanjut ke rongga mulut, kemudian laring. Laring itu sebelumnya trakea, sebelum tenggorokan itu namanya laring. Kemudian bawahnya laring itu adalah trakea atau tenggorokan. Batang tenggorokan yang sini. Kemudian lanjut ke bronkus. Nah, bronkus ini adalah cabang dari trakea ini sehingga menuju ke paru-paru. Nah, di bronkus sendiri itu ada cabangnya lagi namanya bronkiolus. Nah, di bronkiolus tempat pertukaran O2 dan CO2 yang kecil-kecil kayak apa ini? Gelembung-gelembung ya. Ini namanya alveolus. Alveolus adalah tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Nah, antara oksigen dan karbon dioksida. Jadi melalui rongga hidung, kemudian lewat rongga mulut dan ke laring, akhirnya ke trakea. Dan di trakea kemudian bercabang namanya yaitu bronkus. Nah, di dalam bronkus itu ada bronkiolus. Kemudian di dalam bronkiolus ada gelembung-gelembung seperti gelembung udara ini yang bentuknya bulat-bulat namanya alveolus. Sampai sini paham? Paham, Ustazah? Paham, Ustazah. Paham. Jangan kebalik antara bronkus dan bronkiolus ya. Ya. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya karena tadi sudah dijelaskan Ustazah Izul tentang bagian-bagian pernafasan, sekarang Ustazah jelaskan bagian-bagian pernafasan dan fungsinya. Yang pertama ada hidung. Nah, hidung kita ini fungsinya adalah untuk menyaring debu atau kotoran yang berasal dari udara. Biasanya yang bertugas menyaring debu atau kotoran itu adalah bulu hidung ya. Nah, di dalam hidung ini ada bulu hidung, ada lendir juga. Nah, gunanya
apa ini, bulu hidung itu untuk menyaring debu atau kotoran yang berasal dari udara. Kemudian lendir itu gunanya apa? Untuk menyesuaikan suhu dan kelembapan udara. Kemudian ada trakea tadi. Trakea tadi adalah batang tenggorokan. Batang tenggorokan ini adalah penghubung antara bagian hidung dan paru-paru. Kemudian ternyata trakea ini juga penyaring kembali setelah tadi disaring di hidung. Nah, di tenggorokan juga penyaringan kembali udara yang masuk ke paru-paru. Kemudian yang ketiga adalah paru-paru. Nah, tadi paru-paru kan sudah dijelaskan Ustazah Izul ya, ada beberapa bagian dari paru-paru. Yang pertama itu ada bronkus, kemudian ada bronkiolus dan alveolus. Nah, bronkus ini adalah dua percabangan dari trakea. Oh, ini loh yang tadi Ustazah jelaskan lagi ya. Nah, ini bronkus. Nah, ini loh bronkus percabangan. Ya, percabangan dari trakea. Ini kan trakea. Jadi ini namanya bronkus. Nah, kemudian bronkus ini juga ada percabangan lagi. Percabangan lagi ini namanya apa? Nah, ini namanya bronkiolus namanya. Yang bercabang-cabang lagi, percabangan dari bronkus adalah bronkiolus. Nah, kemudian ada alveolus. Alveolus ini ujung dari bronkiolus, ujungnya di sini ya. Kecil-kecil, paling ujung dari bronkiolus. Nah, kata Ustazah Izul tadi, alveolus tadi adalah tempat pertukaran dari oksigen dan karbon dioksida. Nah, sampai sini adakah pertanyaan? Tidak ada, lanjut ada, ya. Ustazah. Oke, sudah lanjut. Nah, ini adalah proses bernafas kita. Nah, bernafas itu apa sih? Bernafas itu adalah proses menghirup udara dan menghembuskan udara. Coba kalian sekarang semuanya bernafas. Selalu bernafas ya. Alhamdulillah Ustazah, bernafas Ustazah gitu. Nah, kita coba lihat gambarnya. Coba kalian fokus ke gambar ini. Gambar ini bergerak. Kalian bisa lihat? Cekat-cekat geraknya. Oh, cekat-cekat geraknya. Oke, kita lihat ya. Di sini ada tulisan ada inhale, ada exhale. Nah, maksudnya apa? Proses menghirup udara itu artinya bisa disebut juga inspirasi atau bisa juga disebut dengan inhale. Inspirasi, in. Kalau ada kata in berarti udara masuk. Kalau expirasi berarti udaranya keluar atau exhale. Exit sama dengan exit berarti udaranya keluar. Kemudian kalau in berarti udaranya masuk. Ini tetap ceket-ceket ini gambarnya. Enggak, Kak Ustazah. Oh, enggak. Oke, kita coba lihat ya proses menghirup udara. Di sini coba dilihat. Nah, ini inhale sekarang lah. Ini proses menghirup udara gambarnya. Nah, sekarang ini gambarnya adalah proses mengeluarkan udara. Nah, ya. Nah, saat proses menghirup udara, nah udaranya itu masuk melalui hidung, kemudian paru-parunya membesar, dan akhirnya rongga dadanya membesar karena volume udara masuk ke dalam paru-paru ya. Nah, ini sebentar. Nah, ini inhale. Nah, tuh paru-parunya membesar akhirnya. Kemudian rongga dadanya ikut membesar. Kalau ini sudah mengeluarkan udara. Kemudian yang kedua proses menghembuskan udara. Nah, kalau menghembuskan udara, rongga dadanya itu sudah datar. Maksudnya datar itu kembali ke bentuk semula. Kemudian paru-parunya mengempis, dan akhirnya udaranya keluar melalui hidung. Coba sekarang kalian tarik nafas. Tahan. Tahan. Oke, sudah. Nah, keluarkan. Nah,
Kalau saat kita menghembuskan, mengeluarkan udara, nah, dadanya kita kan, rongga dadanya kembali ke semula, datar. Coba dirasakan. Rasa enggak? Iya, Ustazah terasa. Tuh, ya. Nah, sekarang Ustazah juga ada contohnya. Bentar. Jangan ke sini dulu ya. Nah, ini Ustazah punya ini, kelihatan enggak? Nah, ini. Oh, ini kebalik nih. Ustazah punya ini. Ini adalah model paru-paru kita. Nah, ini ada hidung. Ini apa ini? Mulut. Kemudian ini paru-paru. Nah, paru-parunya Ustazah kasih nih plastik. Paru-paru. Paru-paru. Ustazah kasih plastik. Ini model paru-paru kita ya. Coba kita menghirup udara. Kelihatan nggak ya kalian ya? Mulutnya lucu. Mulutnya lucu. Coba kita lihat nih hidung. Gimana paru-paru kita saat menghirup udara ya. Kelihatan nggak? Nah, ini paru-parunya mengembang ya. Kalau kita menghirup udara, paru-paru kita akan mengembang. Kemudian kalau kita menghembuskan udara, kelihatan plastiknya? Iya, kelihatan, Ustazah. Nah, akhirnya nanti paru-parunya mengempis seperti itu. Ya. Sampai sini paham? Oke, alhamdulillah. Nah, kita lanjut ya. Assalamualaikum, Ustazah. Maaf baru join. Oke, yang baru join silahkan langsung bergabung. Namanya diganti dulu ya, Mas ya. Nah, silahkan Ustaz. Oke, terima kasih Ustaz Fia. Oke, Ustaz akan melanjutkan penjelasan berikutnya. Jadi kan tadi sudah dijelaskan ya dari awal terkait organ-organ apa saja yang digunakan untuk bernafas, mulai dari hidung, kemudian ada tenggorokan atau trakea, kemudian dan paru-paru. Kemudian tadi sudah dijelaskan juga fungsi-fungsinya. Lah, sekarang Ustadz akan menjelaskan terkait macam-macam pernafasan. Oke, jadi sebenarnya secara umum pada kita manusia itu pernafasan terbagi menjadi dua, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Apa sih bedanya? Oke, sebelum Ustadz jelaskan, ada yang tahu nggak? Mungkin ada yang sudah belajar sebelumnya, Ustadz pengen tahu. Ada yang bisa jawab nggak? Bedanya pernafasan dada dan pernafasan perut apa? Coba Ustadz pengen tahu. Ada yang bisa jawab? Pernafasan perut pakai perut. Pernafasan dada pakai dada. Oh iya, oke. Ya, oke, enggak salah juga, betul. Oke. Oke, bisa dijelaskan Bu, sorry, apa slide-nya sudah? Oke, kita ke pernafasan dada dulu ya. Jadi intinya memang dari secara nama tadi yang jawab siapa ya? Mas siapa itu tadi? Nah, Mas apa? Tadi ya memang dari namanya sudah terlihat jelas memang pernafasan dada jelas bukan menggunakan dada tapi lebih fokusnya jadi pergerakan pada otot dada. Dalam hal ini berarti menggunakan otot antar tulang rusuk. Jadi di dada kita, jadi paru-paru kita kan terlindungi oleh tulang rusuk ya. Tulang rusuk itu tadi menyambung ke tulang belakang juga. Nah, sedangkan kalau yang pernafasan perut, sedangkan kalau yang pernafasan perut itu fokusnya menggunakan otot diafragma. Ada yang tahu nggak diafragma itu apa? Ada yang tahu diafragma itu apa? Ada yang tahu ya? Oke, jadi diafragma itu merupakan lapisan lapisan batasan antara paru-paru dan perut. Mungkin bisa ada gambar saja ditampilkan mungkin. Nah,
Bisa dilihat di gambarnya itu ya, anak-anak. Jadi di situ kan ada diafragma, ada tulisannya ya. Oke, kita lihat dari yang paling kiri dulu. Jadi itu merupakan proses, tadi kalau proses udara masuk, itu proses apa namanya? Proses apa yuk? Proses apa? Inspirasi. Ya. Nah, jangan sampai lupa ya, kalau proses udara masuk ialah inspirasi. Kalau udara keluar, apa tadi? Apa? Nah, ekspirasi. Oke, jangan sampai lupa ya, harus paham dulu itu. Jadi, proses pernafasan itu terjadinya ya, pertama inspirasi udara masuk, kemudian ekspirasi udara keluar. Nah, tadi kalau yang pernafasan dada itu kan tadi sudah Ustadz sampaikan ya, sudah sampaikan bahwa yang bergerak yaitu otot dada. Dalam hal ini berarti tulang rusuknya semakin membesar atau bahasanya apa? Mengerut, bukan mengerut ya, apa ya? Mengembang. Jadi tulang rusuknya mengembang. Nah, kemudian diafragmanya menjadi datar. Kenapa kok menjadi datar? Oh ya, sorry. Jadi kita fokusnya kalau yang pernafasan dada itu ialah pergerakan tulang rusuknya. Jadi kita tidak memperhatikan gerakan diafragma ya anak-anak ya. Kita ulangi. Jadi kalau pernafasan dada kita fokusnya ialah pergerakan otot dada, dalam hal ini tulang rusuk. Jadi kalau inspirasi itu otot dadanya, tulang rusuknya itu mengembang sehingga paru-paru membesar. Kemudian kalau ekspirasi kembali seperti semula, yaitu mengecil. Nah, itu kan terlihat jelas ketika menghirup udara masuk, kemudian otot dada berkontraksi atau mengembang, kemudian tulang rusuk terangkat dan rongga dada dan paru-paru membesar ya. Kemudian kalau kita menghembuskan, otot dada relaksasi, tulang rusuk kembali semula, rongga dada dan paru-paru mengecil, sehingga udara terdorong keluar. Nah, kalau kita tadi, kalau proses ekspirasi itu kita menghembuskan udara. Udaranya berupa apa tadi? Udaranya berupa apa, Nana? Berupa apa? Ayo, ini belum selesai pelajarannya kok sudah lupa. Berupa apa tadi? Kalau bahasa kimianya atau Ustaz Aizul? Ya. Apa ayo? Apa? Loh. Kalau kita mengeluarkan apa? CO2. CO2. Kita menghirup apa? Kenal. Hah? Apa? Yang kita hirup Oksigen atau Oksigen, betul. oksigen. Oke. Ustaz ulangi lagi sekali lagi ya, Ustaz. Kita jelaskan. Jadi ketika suaranya mute. Jadi ketika kita inspirasi itu kita menghirup udara, dan itu yang kita butuhkan ialah oksigennya. Ya, jadi kita ketika menghirup kita menghirup oksigen, kemudian kalau kita pas menghembuskan itu mengeluarkan karbon dioksida. Ya. Oke, Ustaz akan lanjutkan sekarang yang pernafasan perut. Nah, jadi kalau pernafasan perut kita fokusnya ialah memperhatikan gerakan diafragma. Tadi Ustaz juga jelaskan bahwa diafragma itu merupakan otot pembatas antara paru-paru dan rongga perut atau otot perut. Jadi itu kan ada yang warna merah tuh di slide. Nah, itu merupakan otot diafragma. Nah, ketika inspirasi kita ketika mengambil udara, otot diafragma itu akan menjadi datar. Ketika otot diafragma berkontraksi menjadi datar, sehingga
rongga dada dan paru-paru membesar. Itu ketika kita menghirup. Sedangkan kalau kita slide berikutnya sudah. Sedangkan kalau kita menghembuskan udara, otot diafragmanya relaksasi, yaitu melengkung ke atas. Jadi otot diafragma itu keadaan normalnya ialah melengkung ke atas dan kemudian rongga dada dan paru-paru mengecil sehingga udara terdorong keluar. Jadi Ustadz ulangi sekali lagi. Jadi kalau ketika menghirup udara, di otot diafragma itu berkontraksi, artinya bergerak ke bawah begini sehingga otot diafragmanya mendatar. Kemudian kalau menghembuskan udara seperti itu berarti otot diafragmanya kembali ke atas melengkung sehingga rongga dada kembali mengecil. Nah, jadi perbedaannya di mana tadi sudah jelas kan? Kalau otot dada kita memperhatikan pernafasan dada, kita memperhatikan gerakan otot dada, dalam hal ini tulang rusuknya. Sedangkan kalau pernafasan perut, kita fokusnya memperhatikan otot diafragma. Oke, sampai sini jelas ya? Atau ada yang bingung? Jelas. Oke, sekarang Ustadz mau tanya sedikit boleh? Anak-anak pernah tersedak nggak saat makan? Pernah. Sering. Oke. Pernah. Kira kenapa? Pernah. Kira-kira kenapa? Ada yang tahu enggak? Cepat makannya. Apa? Makannya. Kenapa? Makannya. Buru-buru. Nah, oke. Ustazah, saya bisa minta tolong tampilin gambar yang ini, Ustazah. Yang di awal, yang slide 2 atau 3 loh. Coba tampilnya. Menjelaskan sedikit. Yang ada gambar rongga hidung terus gitu. Bentar ya. Ustaz akan terus di awal-awal terus. Nah, oke ini. Nah, bisa dilihat ya anak-anak ya di slide. Sebenarnya di situ ada informasi yang sedikit kurang menurut Ustadz ya. Jadi itu ada rongga hidung, rongga mulut, kemudian ada laring. Laring itu tadi apa? Sudah dijelaskan. Masih ingat nggak laring itu apa? Laring itu apa tadi? Ayo. Masa lupa, Res? Jadi oke, Ustaz akan jelasan ya. Jadi laring itu kalau boleh diibarat, Ustaz boleh pinjam alat peragamnya sedikit? Oke. Oke ya. Kelihatan ini? Bentar. Kelihatan ya? Nah, jadi sebenarnya di atas, bukan di atas mulut, di sini sih sebenarnya, di atas ini, di tengah-tengah sini, itu laring itu merupakan katup membuka di pangkal atas tenggorokan atau dalam hal ini trakea. Jadi trakea kan batang tenggorokan. Nah, laring itu kayak pangkal paling atasnya. Ya. Nah, sebenarnya ada satu nama lagi organ di belakang laring itu namanya faring. Ya. Ustaz akan jelaskan sedikit faring namanya. Jadi berbeda faring dan laring. Nah, faring itu apa? Faring itu tempat berkumpulnya pertemuan antara udara dan yang masuk dari mulut, dalam hal ini makanan. Jadi makanan dan udara itu berkumpulnya di tempat namanya faring. Oke, nah nyampe sini, nah kan antara saluran udara dan saluran pencernaan atau dalam hal ini pernafasan dan untuk makanan kan berbeda. Itu masuknya gimana kok bisa tahu? Nah di situ ada katup di atas laring itu namanya, isofagus apa ya? Ada namanya katup. Nah, jadi di atas laring itu ada katup lagi. Fungsinya apa? Yaitu membatasi antara udara dan makanan. Makanya kenapa kok kita bisa tersedak? Yaitu ada makanan yang mencoba masuk ke saluran pernafasan. Makanya kita bisa tersedak di situ. Jadi tersedak itu terjadi bukan karena ya mungkin karena makan terlalu cepat bisa jadi. Itu
aktivitasnya. Tapi yang menyebabkan kita tersedak itu adalah ketika apabila ada makanan yang mencoba masuk ke saluran pernafasan. Nah, tubuh kita itu sebenarnya sudah paham fungsinya masing-masing. Maksudnya sudah tahu tugasnya masing-masing. Apabila ada benda asing yang nggak seharusnya melewati di situ, maka dia akan menolak. Makanya kalau ada makanan yang mencoba masuk ke saluran pernafasan pasti tidak akan bisa karena otomatis akan tertolak. Seperti itu. Ya, itu kenapa kok kita bisa tersedak. Ya. Oke. Nah, tadi kan kita sudah jelaskan ya. Kenapa jadi organ tubuh kita itu kan sempurna ya. Ciptaannya siapa, Nana? Ciptaannya siapa organ tubuh kita? Nah, ciptaannya Allah. Kita bisa bernafas, kita bisa menghirup, itu kan nikmat dari Allah yang nggak bisa kita hitung. Karena setiap hari kan kita bernafas. Bernafas itu kan cuma berapa detik, tapi itu kalau sudah kita pelajari tadi kan prosesnya panjang, melewati hidung, melewati tenggorokan, paru-paru, terus ke alveolus, bertukar di sini, kemudian keluar lagi. Itu kan prosesnya cepat sekali ya. Dan itu setiap hari. Makanya kita kalau masih diberikan kesehatan, masih bisa bernafas, masih bisa belajar, kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Kita masih diberikan kesehatan. Oke, dari penjelasan tadi dari Ustazah Izul, Ustazah Fia, dan Ustadz Irfan, ada yang masih bingung nggak? Enggak ada. Ustaz, kepanjangan dari CO2 sama O2. Kedua. Oke. Siapa yang menjawab? Kalau O2 itu Oh, itu sudah bantu jawab. Oke, Mbak Ana, terima kasih. Mbak Ana sudah bantu jawab barusan. O2 itu adalah oksigen. Oksigen itu yang kita hirup kan ya tadi. Kemudian CO2 tadi apa Mbak Ana? Karbon dioksida. Betul, karbon dioksida itu yang kita keluarkan. Sudah jelas? Ini hilang. Oke, selanjutnya kita cek tugas ya hari ini. Silahkan dibuka buku paketnya. Halaman 52. Cek buku paketnya. Ini di layar, silahkan dilihat. Tema 2, halaman 52. Sudah? Sudah. Itu ada gambar apa itu? Gambar orang. Gambar orang. Ya, orangnya sedang ngapain itu orangnya? Tidak tahu. Tidak tahu. Tadi kan sudah ada gambar. Iya, itu orangnya itu sedang proses bernafas itu. Nah, yang ini, yang pertama, coba kalian fokus ke gambar yang pertama ya. Nah, ini adalah pernafasan apa kira-kira? Kalau Ustazah Lingkari fokus ke ini namanya apa yang Ustazah Lingkari? Paru-paru. Bukan paru-parunya, yang bawah. Batas antara paru-paru dan otot perut itu apa? Ginjal. Apa?
Sudah lupa Otot. yang Ustadz Irfan jelaskan tadi itu loh, apa? Nah, diafragma, betul. Nah, ini loh batas antara paru-paru dan perut itu ada otot namanya otot diafragma. Nah, coba diperhatikan lingkaran itu. Kan beda. Ini diafragmanya sedang melengkung dan ini sedang posisi semula datar mendatar. Nah, berarti kalau apa? Kenapa kok beda? Kenapa kok beda? Ya, karena ini coba kita lihat. Kalau tadi otot diafragmanya itu melengkung, berarti kita sedang menghirup oksigen. Nah, kalau sudah mendatar diafragmanya, berarti kita sedang mengeluarkan karbon dioksida. Nah, berarti kalau prosesnya sebentar, kalau kita menggunakan otot diafragma berarti kita sedang menggunakan pernafasan dada atau perut. Halo, bisa dengar Ustazah? Dengar. Oke, kalau kita menggunakan diafragma berarti kita sedang menggunakan pernafasan dada atau perut? Perut. Perut, betul. Terima kasih. Nah, berarti yang gambar pertama itu penjelasan tentang pernafasan perut ya. Nah, ini sudah ada panah. Kelihatan nggak panahnya itu? Iya, kelihatan sudah Nah, panahnya kalau ke hidung kan masuk tuh. Nah, yang sebelahnya ada panahnya kan keluar, jadi ya kita melonggarkan udara. Kemudian yang gambar berikutnya, yang bawah ya. Nah, ini kita fokus ke dada. Berarti ini merupakan pernafasan apa? Pernafasan dada, betul. Tugasnya gimana? Ini kalau habis ntar lagi langsung join lagi ya. Tugasnya. Sudah. Ustazah, yang halaman 50, 51 itu nggak apa-apa dibaca dulu. Loh iya harus dibaca dulu. Boleh. Ini nanti langsung join lagi ya. Oke, udah. Oke.